Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Siamko. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang tugas basis data sesi 5 ya, yaitu membuat ERD dan melakukan perintah DDL dan DML. Di video kali ini mungkin nanti saya akan melakukan kesalahan, teman-teman boleh koreksi. Kita belajar bareng saja, nggak usah ada yang ngajarin. Saya juga nggak mau ngajarin, sebenarnya cuma berbagi ilmu saja seperti itu. Jadi langsung saja ya, tugasnya ini buatlah ERD untuk database perusahaan dengan tabel karyawan, jabatan, departemen, dan dapat jabatan. Kemudian dengan keterangan karyawan itu seperti buku, departemen itu seperti penerbit, jabatan itu seperti pengarang, dapat jabatan itu seperti buku pengarang. Kemudian sesuaikan atributnya, teman-teman boleh bebas menyesuaikan saja. Dan lakukan perintah DDL, DML pada multiple relation data berdasarkan ERD yang ada Anda buat pada database perusahaan. Capture hasilnya dari perintah tersebut dan jelaskan maksud dari perintah yang diketikkan seperti itu. Oke, langsung saja tanpa lama-lama ya. Jika teman-teman bingung ini karyawan seperti buku itu seperti apa, ini saya jelaskan sedikit ya. Jadi kita suruh membuat ERD seperti ini. Nah seperti ini. Cuman diubah, si penerbit ini adalah departemen, kemudian buku ini karyawan, buku pengarang ini adalah dapat jabatan, dan pengarang ini adalah jabatan seperti itu. Dan kemudian atributnya teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Yang harus diperhatikan itu cuma relasinya di sini. Relasi dari departemen ini nanti dengan karyawan, yaitu ada ID departemen di sini. Kemudian ada dapat jabatan di sini, ada ID karyawan bakalannya, kemudian ada ID jabatan juga di sini. Dan di jabatan ini dapat berdiri sendiri tanpa kunci tergantungan ya, seperti itu. Jadi langsung saja teman-teman untuk membuat ERD-nya, teman-teman bisa ke saya close dulu ini nih, buka browser web teman-teman masing-masing, kemudian ketikkan ERD online maker online seperti ini. ERD Maker Online, atau teman-teman boleh juga menggunakan Visual Predict ya, itu software ya, teman-teman bisa download, bisa gunakan itu, tapi saya lebih memilih menggunakan tool online ini. Kemudian saya pilih yang Creatly ya, Creatly lihat ya. Kemudian kita pilih Create Workspace, kemudian kita akan dibuatkan sebuah workspace. Nah setelah ini akan tampil ya workspace-nya. Nah, seperti ini nih tampilannya. Nah, sebelumnya ini saya sudah membuat ya, kita pernah membuat ERD. Ini adalah ERD yang saya buat. Teman-teman bisa buat, bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nanti akan ada template, teman-teman jika ingin menambahkan field, cuma klik di entity-nya, kemudian klik di tanda, sorotkan ke tanda plus, akan muncul di sini ada polygon key ya, buat key ya, atribut key, kemudian ada atribut biasa, dan menambahkan relasi juga bisa seperti ini, klik seperti itu. Nah, ini adalah tabelnya, saya jelaskan sedikit tabelnya. Saya pertama buat tabel departemen di sini dengan atribut ID departemen sebagai primary key dan departemen sebagai atribut biasa ya. Kemudian saya buat lagi jabatan dan ID dengan atribut ID jabatan dan jabatan. Kemudian memiliki kemudian saya membuat tabel karyawan di sini ya, tabel karyawan yang relasinya adalah one to many. Kemudian atributnya adalah ini ID karyawan, nama lengkap, nick, jenis kelamin, dan foreign key-nya nanti ini adalah ID departemen. Kemudian berikutnya saya buat dapat jabatan ya, yang relasinya adalah one to many, atau bisa saja nol, nggak punya jabatan, itu seperti itu. Kemudian di dapat jabatan ini saya ada ID jabatan, kemudian ada ID karyawan dan ID jabatan yang bakalan jadi foreign key di karyawan dan jabatannya. Oke, langsung saja. Yang pertama-tama kita harus buat adalah departemen ya. Kalau ngikutin dari materi ini, kita harus membuat tabel penerbit. Penerbit ini tadi sama dengan departemen, jadi kita harus buat tabel departemen. Oke, pertama-tama teman-teman buka exam PB-nya masing-masing, kemudian klik start pada Apache dan MySQL. Nah, setelah itu teman-teman boleh masuk ke command prompt atau masuk ke cell yang ada di sini. Saya pilih pakai cell biar cepat ya.
Kemudian teman-teman ketik MySQL spasi strip U yang adalah user root. User root ini teman-teman tergantung XAPP-nya sudah melakukan custom atau belum. Yang belum melakukan custom standarnya itu biasanya root usernya. Dan jika sudah melakukan konfigurasi untuk passwordnya juga bisa lakukan dengan strip P kemudian enter. Jika tidak menggunakan password pun boleh enter, kemudian jika teman-teman menggunakan password ketik passwordnya, jika tidak langsung enter saja lagi. Nah, langsung masuk ke MariaDB seperti ini. Dan pertama-tama teman-teman pasti sudah punya tabel perusahaan ya, karena dari kemarin teman-teman disuruh ngulik-ngulik database perusahaan seperti itu. Tapi karena saya juga memiliki tugas yang sama, jadi saya akan membedakan untuk tutorial ini. Saya akan membuat sebuah database namanya sama, cuma saya bedakan dikit. Oke, langsung saja create database perusahaan 1 ya, saya tambah angka 1 untuk membedakan. Jadi teman-teman yang mengerjakan tugas nggak perlu ditambahin angka 1 seperti perusahaan saja. Enter, nah maka udah kebuat ya, kita langsung use saja, use perusahaan. Untuk teman-teman yang ngerjain tugas itu cukup ketik perusahaan seperti itu aja dan titik koma enter. Karena saya menggunakan perusahaan 1, saya tambahin angka 1 kemudian saya enter. Sekarang saya ada berada di database perusahaan 1 seperti itu. Kalau teman-teman berada di database perusahaan. Selanjutnya kita akan membuat table departemen ya. Table departemen ini dengan query. Nah, kita akan menggunakan query ini yaitu create table. Teman-teman tulis gede create table departemen ya, departemen dalam kurung buka, kemudian enter ID departemen sebagai nama fieldnya yang bakalan jadi primary key ini, kemudian tipe datanya integer. Integer ini jika kita tidak gunakan tidak tentukan value-nya otomatis akan 11 ya defaultnya. Kemudian not null artinya tidak boleh kosong, kemudian auto increment, kemudian primary key. Auto increment ini nanti akan mengisi otomatis datanya, kemudian primary key ya. Kemudian koma, enter, departemen, kita fill departemen dengan tipe data varchar 50, seperti itu. Kemudian kurung penutup dari kurung buka yang paling atas ini, titik koma lalu enter, maka otomatis akan kebuat table departemen. Untuk memastikannya teman-teman ketik DESC departemen seperti ini, kemudian titik koma enter. Nah maka akan tampil ya tabelnya dengan fieldnya yang udah terisi seperti ini. Kemudian selanjutnya buat tabel apa lagi? Selanjutnya kita buat tabel jabatan ya, kita buat tabel jabatan. Nah sintaknya adalah seperti ini, teman-teman ketik create table, create tablenya gede semua ya, jangan sampai typo karena typo satu huruf saja udah akibatnya fatal. Create table, kemudian di sini jabatan adalah nama tablenya, kemudian kurung buka, saya enter untuk lebih rapi lagi, teman-teman nggak enter juga nggak apa-apa, enter ya. Kemudian ID underscore jabatan, ini adalah nama fieldnya, kemudian tipe datanya integer, saya tidak tentukan panjang value-nya, tapi nanti defaultnya otomatis akan 11, dapat dilihat di sini ya atas ya. Kemudian saya tentukan not null, tidak boleh kosong dan auto increment juga, kemudian primary key, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada satu lagi field yang namanya jabatan dengan tipe data varchar panjangnya 50. Kemudian jangan lupa penutup kurung yang paling atas tadi, kemudian titik koma lalu enter. Maka query oke, kita tampilkan descending DSC jabatan titik koma enter, maka akan tampil tabel jabatan ini dengan ID jabatan, fieldnya ID jabatan jabatan. Kemudian tipe datanya ini, kemudian primary key-nya adalah ini. Nullnya tidak boleh kosong di ID jabatan seperti itu. Kemudian berikutnya saya akan membuat tabel karyawan. Oke, query-nya untuk membuat tabel karyawan adalah seperti ini. Teman-teman ketik create table karyawan dalam kurung buka nih. Kemudian saya enter lagi. Kemudian tulis ID underscore karyawan
tipe datanya integer, saya tidak tentukan panjangnya tapi nanti otomatis akan 11 ya karena defaultnya. Kemudian otomatis karena ini saya akan tentukan primary key jadi not null, tidak boleh kosong, dan auto increment. Dan saya tulis primary key untuk mengasih tahu bahwa ini adalah primary key. Kemudian koma, saya enter untuk lebih rapinya, saya nama, kemudian underscore lengkap. Kemudian tipe datanya varchar, yaitu panjang value-nya 50. Koma, saya enter, kemudian saya nick varchar, kemudian panjang value-nya 25, koma, jangan lupa, kemudian enter, jenis kelamin, kemudian saya tentukan ini adalah enum ya, enumnya adalah L dan P ya, petik 1 L, tutup petiknya, koma, spasi, petik 1 P, L, petik 1, tutup kurung, koma, kemudian enter, maka masuk ke berikutnya yaitu saya akan memasukkan foreign key-nya yaitu ID departemen dengan tipe data integer, kemudian koma enter. Kita kasih tahu bahwa ini adalah foreign key gitu ya. Constraint, teman-teman ketik constraint FK ID departemen foreign key dalam kurung ID underscore departemen ya. ID departemen ini yang mana? ID departemen ini ada yang ada di field di table karyawan ini nanti ya. Ini menunjuknya table yang ada di karyawan. Kemudian referensinya references ya, references departemen. Jadi tadi kita udah buat tabel departemen yang memiliki primary key ID departemen. Nah, ini adalah ID departemen yang ada di table departemen seperti itu. Kemudian tanpa koma saya enter. Jangan lupa penutup kurungnya tadi ya, enter, kemudian saya on update cascade dan on delete cascade. On update cascade ini ketika ada update di table departemen ini akan berpengaruh di table karyawan. Sama juga dengan on delete cascade. Jika ada perubahan di table departemen ini, penghapusan atau segala yang lain itu akan berpengaruh di table karyawan seperti itu. Kemudian kita enter, maka query-nya oke, kita tampilkan table karyawan ini apakah udah benar-benar terbuat atau belum dengan query DESC karyawan. Jangan salah, karyawan, titik koma, dan enter, maka akan tampil seperti ini. Nah, berarti sudah terbuat ya table karyawannya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya saya akan buat table dapat jabatan. Oke, sintaknya adalah seperti ini ya. Teman-teman create table. Untuk membuat table gunakan query create table. Ingat create table yang perlu diingat untuk membuat table. Kita kata kuncinya ketika teman-teman ingin membuat table, ketik create table. Dan nama tablenya apa yang ingin teman-teman buat? Dapat jabatan, ya, dapat underscore jabatan dan kurung buka. Kemudian saya enter untuk lebih rapinya. Kemudian ID underscore dapat underscore jabatan. Nah, ini adalah field yang saya tentukan sendiri. Jadi teman-teman boleh tulis ID saja atau mungkin yang lain lah, bebas. Yang penting jelas gitu. Sesuai teman-teman saja. Dan untuk contohnya saya seperti ini, ID underscore dapat underscore jabatan. Kemudian tipe datanya adalah varchar 12 panjangnya. Kemudian not null dan primary key. Auto incrementnya tidak saya hidupkan. Kenapa? Karena nanti akan mengisinya angka 1, 2, 3. Saya maunya bukan angka nanti seperti itu. Kemudian yang berikutnya koma, enter, ID karyawan. Ini yang bakal jadi foreign key. Dengan tipe data integer dan ID jabatan juga foreign key juga ini. Dengan tipe data integer. Kemudian di sini jangan lupa masukkan constraint FK underscore ID underscore karyawan. Kemudian foreign key ya, mengasih tahu bahwa dia adalah foreign key. Foreign key-nya apa? ID karyawan. Yang referensinya dari mana? References dari table karyawan dalam kurung ID underscore karyawan. Tutup. Kemudian yang terakhir adalah on update cascade dan on delete cascade. Koma, baru koma ya di sini ya. Kemudian enter dan untuk membuat ID jabatan ini jadi foreign key sama juga constraint FK underscore ID underscore jabatan foreign key dalam kurung ID underscore jabatan referensinya references jabatan dalam kurung ID underscore jabatan kurung tutup, kemudian on update cascade and on delete cascade. Pakai N ya. On update cascade, on delete cascade.
penutup kurung, kemudian titik koma seperti itu. Dan kita enter, maka terbuat database-nya query oke. Untuk menampilkannya, untuk memastikannya teman-teman DESC dapat jabatan, dapat underscore jabatan, titik koma, enter. Maka tampil seperti ini ya, aman seperti itu. Nah, selanjutnya adalah saya ingin melakukan insert ke tabel karyawan. Ini sebagai contoh aja, ini contoh salah ya, contoh salah. Karena apa? Karena departemen itu belum kita isi datanya, terus ID departemen ini yang referensinya dari tabel departemen, ID departemen udah kita isi. Apa yang akan terjadi? Kita lihat saja. Kita enter, maka akan error ya, error seperti ini. Nah, jadi kita alangkah baiknya harus mengisi tabel departemen dulu sebelum mengisi tabel karyawan. Kenapa? Karena karyawan ini bergantung pada tabel departemen seperti itu. Oke. Berikutnya, tapi kita bisa akalin juga kalau mau isi tabel karyawan dulu. Dengan apa? Dengan sintak, dengan query seperti ini. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lakukan dengan query insert into karyawan, nama lengkap, nick, jenis kelamin, ID departemen. Values-nya seperti ini. Siam Ferianto. Ini untuk nama ya, nama, kemudian nick, jenis kelamin, kemudian untuk ID departemennya kita nulkan dulu atau kita kosongkan dulu seperti itu. Dan coba kita enter. Untuk melihatnya kita gunakan select bin from karyawan ya, karyawan. Titik koma, enter. Oh salah, karyawan. Nah seperti itu. Akan tampil di sini ya. Nah seperti nul, di departemennya nul. Jadi kita belum dapat referensinya gitu. Oke, untuk berikutnya, selanjutnya kita akan mengisikan tabel departemen dengan query sebagai berikut ya. Insert into department. Untuk mengisikan data kita gunakan query insert into. Nama tabelnya adalah departemen karena kita ingin mengisi departemen. Kemudian nama fieldnya adalah departemen. Jika di table departemen teman-teman itu ada nama mungkin, teman-teman boleh tambahkan nama di sini. Kemudian values-nya seperti ini. Dalam kurung petik 1 HRD. Departemen HRD, Human Research Departemen, kemudian ada departemen purchasing, ya. Kemudian pisahkan dengan koma, kurung buka, petik 1 production, kemudian petik 1 penutup kurungnya koma, kemudian ada departemen petik 1 IT ya, kemudian koma, kemudian ada departemen warehouse juga, kemudian diakhiri dengan titik koma dan enter. Maka hasilnya query oke. Kita tampilkan isi tabel dari departemen ya dengan select bintang from, select bintang from departemen, titik koma, enter. Akan tampil 1 HRD, purchasing, production, IT, dan warehouse seperti itu. Ada 5 data yang masuk, 5 row data yang masuk seperti itu. Kemudian melakukan update di tabel karyawan yang telah kita buat tadi, yang di departemennya masih nol. Gunakan query update karyawan. Karyawan ini adalah nama tabelnya karyawan ya. Kemudian set untuk mengatur ID departemen. Apa yang ingin diatur? ID departemen sama dengan satu ini mana? Satu ini adalah HRD. Teman-teman bisa pilih 2, 3, 4 atau 5 di sini yang tersedia ya. Saya pilih 1 yaitu HRD. Kemudian where ID karyawan. ID karyawan ini teman-teman harus lihat di sini ya. Lihat di sini. ID-nya 2 bukan 1, jadi salah. Atau mungkin nanti ada banyak data terlihat ID-nya, teman-teman bisa pilih ID mana yang mau diupdate gitu, seperti itu. Dan kita enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Query oke ya, row match 1, change 1 seperti itu. Kemudian kita tampilkan lagi dengan select bintang form karyawan ya.
karyawan dan enter, maka ID departemennya yang tadinya 0 sekarang berubah jadi 1. Seperti itu. Jadi si Siam Ferianto ini ada di Departemen Human Research Department gitu. Berikutnya kita akan melakukan insert ke tabel jabatan, gunakan query insert into. Ingat, untuk memasukkan data kita gunakan query insert into, kemudian nama tabelnya, kemudian dalam kurung field-field yang ingin kita isi. Karena di tabel jabatan yang saya miliki hanya memiliki dua field, yaitu ID jabatan dan jabatan. Karena ID jabatan itu udah auto increment, jadi tidak perlu lagi saya isikan, cukup saya isikan jabatan saja, jadi saya tulis jabatan. Seperti itu. Jika teman-teman ada dua field, mungkin bisa di koma, kemudian nama field berikutnya, seperti itu. Kemudian values saya enter lagi biar rapi, dalam kurung petik 1 manager, dalam kurung, kemudian enter, koma, enter, dalam kurung petik 1 leader team, petik 1 tutup, koma, kemudian kurung buka, petik 1 kepala bagian, petik 1 kurung tutup, titik koma. Seperti itu. Teman-teman boleh pause lalu lihat atau copy codingannya seperti itu. Kemudian enter. Maka query oke. Kita untuk melihat apakah datanya udah benar-benar masuk, kita gunakan select bintang from jabatan. Koma dan enter, maka tampil di sini ya. Kita ada 3 jabatan yang telah kita masukkan, yaitu manager, leader tim, dan kepala bagian. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita akan mencoba melakukan pengisian banyak data ke tabel karyawan ya. Gunakan query insert into karyawan values. Valuesnya di sini. Ini adalah yang pertama, yang 0 ini adalah akan auto ngisi ya. Ini adalah yang primary key tadi, yang auto increment. Jadi tinggal 0, namanya, nama, kemudian nick, kemudian petik 1 P, kemudian 1, seperti itu. Valuesnya 1 ya. Teman-teman boleh tentukan mau berapa nambahnya. Di sini saya sebagai contoh hanya akan memasukkan 5 saja, kemudian teman-teman enter. Atau mungkin jika teman-teman ingin melihat query-nya, teman-teman boleh pause dulu. Nah, query oke. Untuk mengeceknya udah masuk atau belum datanya, kita gunakan select bintang from karyawan. Select bintang from karyawan, seperti ini ya. Kemudian titik koma, enter, maka tampil sini ada Rara Septiana, Dinda Azhara, dan Bekti Okta, Rizky Nur, Andrezol ya. Dan seperti inilah ya. Dan ID departemennya juga sudah ada sini sesuai. Jadi si Rara ini ada di Siam itu ada di departemen HRD, kemudian Rara ini ada di HRD juga, kemudian di Dinda Azhara ada di HRD, kemudian si Bekti ini ada di leader tim, kemudian si Rizky Nur ini ada kepala bagian, Adrezul ada di leader tim, seperti itu. Kemudian kita akan mencoba melakukan pengisian tabel dapat jabatan, seperti itu. Seperti apa? Gunakan insert into, tetap insert into dapat jabatan. Dapat jabatan itu nama tabelnya, kemudian values-nya di sini. Karena tadi kita menggunakan varchar pada ID dapat jabatan, jadi kita bisa tulis DJ strip 2 strip 1. Strip 2 strip 1 ini duanya diambil dari mana? Duanya itu diambil dari ID karyawan dan satunya adalah jabatannya. Jabatannya apa? Yang satu itu adalah ada HRD. Nah, di sini ya bisa dilihat ya. Tinggal sesuaikan aja, teman-teman atur HRD gitu. Kemudian kita enter ya. Nah, query oke. Untuk melihat tabel dapat jabatan kita gunakan query select bintang from jabatan. Dapat jabatan ya. Dapat underscore jabatan titik koma enter, maka tampil sini ID dapat jabatannya adalah ini, kemudian ID karyawannya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian
ID jabatannya adalah ini, seperti itu. Kemudian berikutnya kita akan menggunakan query select dengan klausa where untuk mengecek apakah relasi kita sudah benar atau belum. Nah, gimana sintaknya? Kita gunakan select apa? Select ID karyawan, kemudian nama lengkap, kemudian koma nick, koma jenis kelamin, from mana gitu kan. Nama ini ID karyawan ini, kemudian nama lengkap, nick, jenis kelamin ini adalah field yang berada di table karyawan, seperti itu. From karyawan, koma departemen. Nah, jadi ada dari table karyawan dan departemen, gitu ya. Dengan kondisi where karyawan ID underscore departemen, karyawan ID dot departemen ini adalah yang ini nih. Yang ini sama dengan departemen ID underscore departemen. Jadi departemen ID, sama dengan ID departemen yang berada di table departemen, seperti itu. Dan enter. Nah, di sini tampil ya, berarti relasinya sudah berhasil, seperti itu. Jika teman-teman belum tampil, mungkin relasinya belum benar, seperti itu. Kemudian kita lakukan cek sekali lagi menggunakan query sebagai berikut. Nah, ini adalah pengecekan untuk tabel dapat jabatan. Kita gunakan select nama lengkap, kemudian jabatan, as memiliki jabatan. As ini nanti akan memiliki jabatan ya. Kemudian from karyawan, kemudian jabatan, dan koma dapat jabatan. Jadi ada 3 relasi di sini. Relasi karyawan, jabatan, dan dapat jabatan pada tabel dapat jabatan tadi ya. Nah, kemudian where di mana karyawan ID underscore karyawan ini sama dengan ID karyawan yang berada di tabel dapat jabatan itu. Dan ID jabatan yang ada di tabel jabatan sama dengan ID jabatan yang ada di dapat jabatan, seperti itu. Dan enter, maka akan tampil seperti ini. Nah, sekian tutorialnya dari saya, mungkin cukup segitu saja. Jika membantu, jika teman-teman suka boleh like atau komen di bawah. Atau mungkin teman-teman punya saran bisa berkomentar juga di bawah. Dukung channel saya dengan subscribe, jangan lupa. Follow Instagram saya di @siam_ferianto23. Jika ada yang bingung, teman-teman boleh tanyakan juga di kolom komentar atau bisa DM saya di Instagram saya ya, @siam_ferianto23. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.